Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Pendidikan atau pembelajaran jarak jauh pada kali ini akan menjelaskan pelajaran Mulok Al-Berjanji. Sebelum kita praktek untuk membaca Al-Berjanji, maka perlu kami sajikan atau kami sampaikan cara membaca huruf-huruf hijaiyah secara benar dan fasih. Oleh karena itu, maka yang harus kita kuasai atau kita pelajari dulu yaitu untuk jatah kelas 7 baik A atau B itu harus memahami tentang tanda baca agar bisa membaca, saya ulang, agar bisa membaca dengan baik dalam bacaan huruf hijaiyah. Untuk membaca Al-Quran atau berjanji, maka dibutuhkan untuk memahami tanda baca dulu. Jadi anak-anak harus menguasai atau mempelajari tentang tanda baca. Saya yakin bab ini adalah bab yang paling mudah, akan tetapi tidak boleh disepelekan. Harus diperhatikan sungguh-sungguh, karena situasi masih belum bisa tatap muka, maka lewat pembelajaran jarak jauh ini, semoga anak-anak bisa memperhatikan betul apa yang saya jelaskan nanti. Setelah itu nanti praktek dalam membaca juga akan saya berikan contoh. Yang pertama tentang tanda baca. Tanda baca itu ada 3 macam. Anak-anak harus diingat, tanda baca itu ada 3 macam. 3 macam. Yang pertama, tanda baca pendek. Artinya nilainya 1 harokat atau 1 ketuk. Yang kedua, tanda baca sedang. Artinya nilainya itu 2 harokat atau 2 ketuk. Yang ketiga, tanda baca panjang. Artinya anak-anak harus membaca dengan 5 harokat atau 2,5 alif. Oke, kita lanjut. Untuk yang pertama kali, tanda baca pendek. Maksudnya nilainya 1 harokat atau 1 ketuk. Contohnya huruf hijaiyah yang tidak terdapat tanda baca sedang atau panjang, maka harus dibaca pendek. Artinya dibaca 1 harokat. Contoh 1 harokat, 1 ketuk. Nah, ini namanya pendek. 1 tutukan, tek, itu 1 harokat. Jadi huruf-huruf hijaiyah yang tidak terdapat tanda baca sedang atau panjang wajib membacanya dengan nilai 1 harokat atau ketuk, yaitu dibaca dengan pendek. Contoh huruf ba, misalnya
tidak ada tanda alif di belakangnya, atau tidak ada tanda wawu sukun di belakangnya, atau tidak ada ya sukun di belakangnya, maka huruf itu harus atau wajib dibaca pendek. Contoh, ba, bi, bu, ta, ti, tu. Ini semua adalah contoh bacaan pendek. Ini yang perlu diingat, yaitu satu, tanda baca pendek betul-betul harus dikuasai di dalam memori otak kita, supaya nanti dalam mempraktekkan, dalam membaca itu benar-benar bisa pas atau benar. Itu yang pertama. Yang kedua, tanda baca sedang yang nilainya 2 ketuk atau 2 harokat. Itu apabila ada huruf hijaiyah yang diikuti atau yang tertempel alif sukun misalnya, atau wawu sukun, atau ya sukun. Masih tetap contoh pada huruf ba. Tadi ba, bi, bu. Sekarang karena ba itu sudah ada alif sukun, maaf. Karena ba itu sudah terpasang alif sukun, maka ba itu harus dibaca sedang. Contoh, ba yang ada alifnya, ba, 2 harokat. Terus bi, 2 harokat. Bu. Nah, gimana, jelas anak-anak? Oke. Itu anak pandai namanya. Nah, sekarang kita bandingkan tanda baca yang pertama dan yang kedua tadi. Yang tidak ada tanda sedangnya, itu harus dibaca 1 atau dibaca 1 ketuk atau 1 harokat. Yang pertama tadi, ba, bi, bu. Yang kedua contohnya, ba, bi, bu. Otomatis beda. Bisa dapat dirasakan antara contoh yang pertama dan contoh yang kedua. Sangat-sangat berbeda. Anak-anak harus bisa membandingkan antara bacaan pendek dan sedang. Jadi kalau bacaan pendek itu cukup 1 ketuk. Kalau bacaan sedang harus 2 ketuk. Seperti yang saya contohkan tadi. Nah, paham ya? Sip. Saya lanjut. Yang ketiga, tanda baca panjang. Tanda baca panjang ini biasanya ditandai harokat yang seperti cacing ngolet. Atau begini, cacing ngolet. Itu tanda baca panjang. Artinya ketika ada huruf yang terdapat tanda baca panjang, maka anak-anak harus membacanya secara panjang. Berapa Pak nilainya tanda baca panjang? Ini sangat jauh berbeda dengan tanda baca sedang tadi. Kalau tanda baca sedang tadi hanya 2 harokat, untuk tanda baca panjang ini harus dibaca 5 harokat atau 2,5 alif. 5 harokat atau
2,5 alif. Contoh saya ambilkan dari surat An-Nasr. Itu ada 2 kata. Idza jaa nas, idza jaa. Idza, i-nya itu 1, berarti 1 harokat, itu artinya harus dibaca pendek i-nya. Kemudian za terdapat alif, maka za-nya harus dibaca 2 harokat, artinya dibaca sedang. Idza. Kemudian ja, karena ja itu ada tanda baca sedang, yaitu harokat yang seperti cacing, maka ja-nya harus dibaca 5 harokat atau 2,5 alif. Contoh, idza jaa. Jadi i dan ja itu sudah beda, ja apalagi sangat berbeda. Ini cara membaca huruf-huruf hijaiyah secara benar, dan itu mudah dimengerti dan mudah diingat. Oleh karena itu, sekali lagi mohon diperhatikan penjelasan dari saya ini agar anak-anak bisa paham, bisa memahami dan bisa mempraktekkan antara tanda baca pendek, sedang, dan panjang. Dan perlu kami jelaskan lagi atau kami pertegas lagi,